Ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah sudah terdengar? Dengar, Ha? Baik, kepada Silka Sofiani dipersilahkan. Baik, sebelumnya Bapak mohon izin untuk off-cam karena kurang enak badan. Silakan. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama yaitu suasana menyimak. Dalam kehidupan sehari-hari, menyimak merupakan sebuah keterampilan dalam berbahasa yang dimiliki seseorang karena keterampilan menyimak merupakan keterampilan awal sebelum kita berbicara, membaca, dan menulis. Fungsi utama bahasa yaitu sebagai alat komunikasi dalam bermasyarakat dengan tujuan memperoleh informasi, menemukan kata-kata baru, menilai atau mengevaluasi sesuatu yang disimak dan mengkomunikasikan gagasan pemikiran. Jadi, suasana menyimak itu merupakan proses penerimaan simbol-simbol bunyi dari pembicara. Nah, dalam proses menyimak itu sudah termasuk mendengar, karena dengan mendengar itu kita dapat mengetahui kata demi kata, maksud dari pembicara, dan mendengar itu juga belum tentu menyimak, karena ada juga orang mendengar tanpa menyimak dengan baik. Selanjutnya, kemudian yang kedua ada macam-macam menyimak, yaitu yang pertama ada suasana defensif. Suasana defensif atau suasana bertahan ini merupakan sebuah kegiatan menyimak dalam menemukan pesan lisan yang mengandung makna tersirat. Seperti yang pertama itu ada evaluatif. Evaluatif itu ujaran pembicara yang memancing penilaian dari penyimak. Jadi di dalamnya itu terdapat penilaian contohnya seperti ini. Saya akan menunjukkan kepada Anda apakah Anda orang yang pintar atau tidak. Nah, dalam contoh tersebut kan penyimak akan memikirkan apakah iya atau tidak. Dia bisa menunjukkan bahwa dia itu pintar atau tidak. Kemudian yang kedua ada mengawasi. Maaf, Pak. Mengawasi yaitu ujaran yang membuat penyimak mengontrol benar atau tidaknya ujaran yang disampaikan. Seperti contohnya, teman-teman, saya ini adalah orang yang cerdas, berpengalaman luas, jujur, dan tidak mementingkan pribadi, sehingga sepantasnya Anda memilih saya sebagai ketua OSIS di sekolah ini. Nah, jadi si penyimak ini akan memilih atau memahami benar atau tidak pembicara ngomong seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu ada strategis.
yaitu ujaran pembicara yang membuat pendengar memasang pertahanan atau strategi. Contohnya, teman-teman, sudah lama saya memikirkan bagaimana caranya kita mengadakan pentas seni di sekolah ini. Makanya, oleh sebab itu, ikutilah cara saya untuk dapat mengadakan pentas seni di sekolah ini. Nah, dalam contoh tersebut kan di dalamnya sudah termasuk ada strategi bagaimana caranya supaya kita bisa mengadakan pentas seni di sekolah ini. Kemudian yang keempat itu netral. Netral merupakan ujaran pembicara yang tidak memihak golongan atau pihak manapun. Seperti contohnya, saudara-saudara, saya tidak memperhatikan mereka karena bagi saya masalah saya saja sudah cukup, jadi tidak perlu memikirkan orang lain. Di sini terlihat bahwa dia tidak memihak siapapun dan tidak memikirkan siapapun. Yang kelima ada superior, yaitu ujaran pembicara yang mencerminkan dirinya merasa tinggi hati atau merasa lebih unggul daripada orang lain. Contohnya seperti, kamu harus tahu kalau kamu hanya seorang pedagang kaki lima saja. Tidak ada apa-apanya dibandingkan usahaku. Kemudian yang keenam pasti, yaitu ujaran pembicara yang membuat penyimak memilih salah satu alasan yang tepat. Contohnya, kamu harus berikan jawaban yang jelas, kamu pilih aku atau dia. Selanjutnya. Selanjutnya ada suasana menyimak sportif, yaitu suasana menyimak yang di dalamnya terdapat suasana komunikasi atau interaksi yang mendukung untuk memberikan gagasan yang lebih banyak. Jadi terdapat penjelasan yang lebih banyak dan interaksi yang lebih kuat antara kedua pembicara dan penyimak. Yang pertama itu ada deskripsi. Jadi deskripsi itu ujaran pembicara untuk memberikan gagasan yang lebih banyak dan menginginkan pendengar mengetahui lebih banyak tanggapan ataupun makna-maknanya. Contohnya, tolong sampaikan kepada saya terdapat apa saja ekstrakurikuler di sekolah ini. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi yaitu ujaran pembicara terhadap suatu permasalahan dan meminta pendengar untuk mengungkapkannya. Contohnya, tadi sudah saya katakan tentang kemajuan dan kemunduran sekolah ini. Menurut kalian, apa saja yang belum saya ungkapkan terkait permasalahan di sekolah ini? Yang ketiga, yaitu ada empati. Merupakan ujaran pembicara yang mencerminkan ketegasan terhadap suatu hal. Contohnya, kita tidak mau dihina, dicaci, serta dimaki dengan alasan yang tidak benar. Sungguh keji perbuatan mereka, bukan? Kemudian, yang keempat ada profesionalisme, yaitu ujaran pembicara yang mencerminkan rasa ketepatan dan kejelasan dalam suatu hal. Contohnya, melihat kemunduran keinginan belajar siswa yang dikarenakan kurangnya biaya. Oleh karena itu, jalan terbaik adalah memberikan bantuan pembayaran SPP gratis di sekolah. Selanjutnya. Menurut Russell dan Black, terdapat 7 kendala pada saat menyimak. Nah, kendala ini biasanya muncul dari faktor internal dan eksternal. Jadi, dapat mengurangi keutuhan fakta yang akan disimak. Di antaranya yang pertama keegosentrisan, yaitu sifat mementingkan diri sendiri. Jadi, tidak memikirkan orang lain. Misalnya dia lebih senang didengar orang lain daripada mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian yang kedua ada keengganan untuk terlibat. Keengganan dalam tanggung jawab terhadap resiko yang akan ditanggung. Kemudian yang ketiga yaitu adanya ketakutan. Jadi penyimak itu harus mau menerima apabila ada pendapat yang lebih diunggulkan. Kemudian yang keempat menghindari pertanyaan. Jadi penyimak tidak mau menjawab pertanyaan pembicara karena ada alasan tertentu.
Yang kelima, yaitu puas terhadap penampilan eksternal. Jadi, penyimak sudah mengetahui terlebih dahulu makna pembicara yang akan disampaikan. Kemudian yang keenam ada pertimbangan yang prematur. Kemudian yang ketujuh yaitu kebingungan semantik. Selanjutnya, antaranya yang pertama hearing. Nah, pada tahap ini penyimak baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara, memahami makna ujaran pembicara. Nah, penyimak ini dapat menafsirkan isi atau maksud pembicaraan. Apakah ujarannya jelas, apakah ia mengerti maknanya dan maksud dari pembicaraan tersebut. Kemudian evaluasi, tahap menginterpretasi atau menafsirkan, dilanjutkan dengan tahap menilai atau mengevaluasi. Jadi penyimak yang baik itu tidak asal menerima apa yang disimaknya, jadi dia akan menilai di mana keunggulan dan kelebihan atau kebaikan dan kekurangan sang pembicara. Kemudian yang terakhir ada respon atau reaction. Jadi si penyimak ini itu dapat menanggapi, dapat memberikan pendapat tersendiri bahwa pembicara itu benar atau tidak, setuju atau tidak dalam pembicaraan yang dilakukan. Lanjut, Aziza. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang kedua, pada pembahasan yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi menyimak. Di tempat Aziza, bisa dilanjut? Ya, yang pertama itu ada faktor fisik. Faktor fisik sangat mempengaruhi dan juga sangat faktor terpenting, karena dalam keadaan menyimak, jika kita ada kendala pada fisik kita, misalkan orang itu susah mendengar atau ada gangguan pada penglihatan, karena kan menyimak itu bukan hanya dari telinga saja ya, tetapi juga bisa dari mata. Jika orang yang menyimak itu mempunyai kekurangan atau ada ataupun sangat mempengaruhi pada proses dia menyimak ide-ide pokok seluruhnya. Ada gangguan?
Maaf teman-teman, apakah tadi suara H terdengar ya? Tadi putus, Kak. Silakan diulang, Ya. Anissa. Jadi dalam keadaan menyimak itu ada faktornya atau ada gangguan dalam menyimak itu ada faktornya, yakni yang pertama sedang sakit atau mengalami gangguan-gangguan yang ada pada fisik kita juga akan mempengaruhi. Karena menyimak itu bukan hanya dari telinga saja, tetapi juga dari mata. Nah, jika telinga kita mengalami gangguan, entah itu sakit atau kita mempunyai gangguan pendengaran, itu juga akan mempengaruhi dalam kondisi menyimak kita. Dan juga ketika mata kita sakit atau mata kita sedikit ada gangguan gitu, itu juga akan mempengaruhi proses menyimak kita gitu. Dan itu juga akan kehilangan sebagian besar ide-ide pokok dari menyimak tersebut. Bisa dilanjut, Azizah? Nah, pada faktor yang kedua yakni faktor psikologis, yang dimana faktor ini melibatkan sikap-sikap dan sifat-sifat pembicara dan akan dalam menyimak dan atau menyimpulkan egosentrisan, mementingkan diri sendiri, yang dimana kita itu fokus sama kepentingan kita saat kita sedang melakukan pendengaran, sedang melakukan menyimak pemateri gitu. Nah, yang ketiga itu ada kepicikan atau pandangan tidak luas. Misalkan kita kayak kekurangan informasi terhadap apa yang disampaikan oleh pemateri. Nah, itu juga bisa dipengaruhi bisa mempengaruhi dalam keadaan menyimak kita. Terus juga bosan dan jenuh sedang mendengarkan seseorang, itu tuh kalau misalkan merasa bosan atau jenuh, kita juga atau kita tidak dapat menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh pemateri. Terus juga ada kan pada saat pemateri menjelaskan mempengaruhi proses menyimak kita. Aziza, bisa dilanjut? Gimana? Itu merupakan pengaruh tidak mengetahui lebih dalam proses menghambatnya penyimakan kita terhadap materi. Yang pertama itu ada pertumbuhan dan perkembangan sikap mempengaruhi minat nyimak. Terus ada juga sikap-sikap yang antagonistik, dan juga kosakata juga turut mempengaruhi kualitas menyimak dan makna yang dipancarkan oleh kata-kata asing. Jadi kalau misalkan ada pemateri menggunakan bahasa-bahasa asing yang tidak kita ketahui atau atau
apa yang disampaikan oleh pemateri kita benar-benar tidak paham, itu bisa jadi mempengaruhi proses menyimak kita. Misalkan kayak pemateri membahas tentang literasi yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain dalam penjelasannya, dan seketika itu kita belum pernah mempelajari atau memperdalam bahasa asing tersebut. Nah, itu bisa mempengaruhi proses menyimak kita. Selanjutnya, faktor yang selanjutnya yakni Azizah. Yang selanjutnya yakni faktor sikap. Adapun faktor sikap juga dapat mempengaruhi kegiatan menyimak. Yang pertama yaitu pokok-pokok pembicaraan yang kita setujui dan juga cenderung akan kita simak secara seksama dan penuh perhatian. Pembicara harus memilih topik yang disenangi oleh para penyimak. Pembicara juga harus memahami sikap penyimak. Penampilan pembicara yang mengasihkan dan mengagumkan sehingga membentuk sikap positif pada para siswa. Berarti di sini ketika kita sedang gimana cara anak dan sampaikan materi kita paham sama materi kita, berarti kita harus yang namanya mengingatkan suasana yang mengasihkan agar sikap-sikap audiens akan tertuju pada kita dan tidak terhambatnya pada proses penyimakan. Pada faktor yang kelima sampai yang ke-8 akan disampaikan oleh Ananda Bella Pratiwi. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bel. Terdengar, Bel. Untuk faktor yang kelima itu faktor motivasi. Motivasi adalah perubahan energi individu yang ditandai dengan adanya dorongan yang memancar dari diri sendiri dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dorongan dan reaksi terhadap usaha disebabkan oleh kebutuhan akan pencapaian hidup. Ini mengarah pada usaha pribadi, keinginan, dan motivasi untuk mencapai hasil belajar yang tinggi. Nah, motivasi ini merupakan salah satu faktor penentu dalam terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu dalam faktor motivasi yang menjadi penentu dalam kegiatan menyimak ini. Yang pertama itu mempunyai motivasi yang kuat ketika melakukan suatu kegiatan terutama menyimak. Yang kedua, mengikut sertakan sistem evaluasi pribadi sehingga kita mampu mengambil makna yang terkandung dari inti pembicaraan tersebut dengan baik. Yang ketiga, apa saja yang didapat dari narasumber itu. Dan karena jenis pertanyaan seperti itu tepat dan valid. Yang keempat, itu penyimak tidak merasa percaya diri untuk bisa mengambil makna dan nilai dari yang dipetik dari pembicaraan tersebut. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan fisik yang dimaksud ialah sarana yang menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, di sini juga terdapat ada beberapa faktor. Yang pertama, setiap peserta didik mendapatkan hak yang sama untuk menyimak dan disimak dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu, pendidik berinisiatif mengatur tata letak meja dan kursi di dalam kelas. Yang kedua, agar proses menyimak berjalan dengan baik, maka penunjang kerjasama harus berdekatan satu sama lain. Hal ini berguna agar peserta didik dapat berdiskusi dan berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, dalam mengajar, pendidik perlu
memberikan pengajaran yang menyenangkan, seperti berbicara dengan intonasi dan artikulasi yang bagus, serta memberikan arahan yang jelas dan tepat. Yang keempat, kegiatan seperti seminar, diskusi panel, debat, atau yang lainnya, guna mendorong peserta. Maaf, Aziza bisa. Nah, yang kedua itu ada lingkungan mampu membangun suasana yang mampu mendukung peserta didik untuk bisa menggambarkan apabila keterampilan berkomunikasi dan berbahasanya berkembang dan sudah dikembangkan. Sehingga situasi nyata dapat dirasakan oleh peserta didik. Sehingga pendidik dapat menyusun rencana kegiatan yang mampu mendorong peserta didik untuk bisa memanfaatkan ruang kelas dan meningkatkan keterampilan menyimak mereka yang sesuai dan sejalan dalam perencanaan kurikulum secara keseluruhan. Faktor yang terakhir ialah faktor peranan dalam masyarakat. Peranan individu dalam masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan menyimak, seperti halnya guru, pengusaha, pegawai, dokter, kepala daerah, dan berbagai peranan seseorang di lingkungan sekitar. Tentu saja memiliki kemampuan menyimak yang baik. Faktor peranan dalam masyarakat jelaslah sangat penting bagi peningkatan kegiatan menyimak. Contohnya seperti peranan guru dan pendidik. Itu seperti kita tuh menyimak ceramah-ceramah atau siaran radio ataupun televisi yang berhubungan dengan masalah pendidikan. Atau seperti kita sebagai mahasiswa itu dapat menyimak lebih seksama dan penuh, contohnya seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya. Halo. Oke, Anissa Yuliana, bisa menyimak saya? Bisa. Suaranya terputus-putus ya. Baik, silakan di close dulu sesi Ya. presentasinya. Jikanya sambungan kepada chat Zoom. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.